Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan lis-shaimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang ke-11 ini insyaallah kita sama-sama mengkaji tafsir surat Al-Baqarah yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradi. Faqala Amirun Asy-Sya'bi wa Sufyan Ats-Tsauri wa jama'atun minal muhadditsina hiya sirrullahi fil Quran. Berkata Amir, Asy-Sya'bi wa Sufyan Ats-Tsauri dan jamaah dari kaum muhadditsin bahwa kalimat alif lam mim adalah merupakan sirrullah, rahasia Allah di dalam Al-Quran. Walillahi fi kulli kitabin min kutubihi sirrun, dan bagi Allah pada kitabnya, dari kitab-kitab yang dia turunkan senantiasa ada rahasia. Fahiya minal mutasyabih alladzi infaradallahu ta'ala bi'ilmihi. Ini merupakan ayat-ayat yang mutasyabih, yang tidak pasti maknanya, infaradallahu ta'ala bi'ilmihi, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hakikat maknanya. Wala yajibu an yutakallama fiha, tidak wajib bagi kita untuk membicarakannya. Walakin nu'minu biha, akan tetapi kita diwajibkan beriman kepadanya. Wa naqra'u ma ja'at, dan kita membaca apa-apa yang telah datang kepada kita. Misalnya ini adalah kalimat muqatta'ah ini, alif lam mim. Ini adalah merupakan mad lazim harfu musyba' musaqqal. Dia ada tasydid di dalam mim. Jadi betul-betul alif kita baca satu harakat, kemudian lam itu biasanya ada tanda bendera, dan mim juga ada tanda bendera, itu kurang lebih 6 harakat. Itulah yang harus kita baca. Jangan sampai misalnya contoh yang lain adalah Yasin, ya itu ada tanda alif, itu artinya 2 harakat, dan sin adalah 6 harakat karena ada tanda bendera. Jangan sampai kita membaca sama harakatnya. Kemudian waruwiya hadzal qaulu an Abi Bakrin As-Siddiq wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai keduanya. Wa dzakara Abu Al-Laits As-Samarqandi, kemudian berkata juga Abu Laits As-Samarqandi, an Umar, dari Umar, wa Utsman wa Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud dan Utsman, annahum qalu, bahwa mereka semua berkata, al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah ini huruf yang dibaca terpisah tanpa harakat, ya, adalah minal maktumi alladzi la yufassaru. Ini adalah merupakan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa ditafsirkan. Kemudian qala Abu Hatim berkata, lam najid al-huruf al-muqatta'ah fil Qur'ani illa fi awailis suwar. Kita tidak pernah menemukan huruf-huruf muqatta'ah ini kecuali di dalam Al-Quran itu adalah pada awal surat-surat di Al-Quran. Wala nadri ma aradallahu jalla wa azza biha, dan kita tidak mengetahui dan kita tidak tahu apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala atas maksud kalimat-kalimat ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang jelas bahwasanya ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun ada suatu peristiwa yang cukup menarik untuk
kita mengetahui bagaimana wujud daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala ini. Qala Qutrub berkata, kanu yanfiru 'inda istima'il Qur'an. Adalah orang-orang kafir, mereka berlari ketika mendengar Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-26, la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir mengatakan, janganlah kalian mendengar li hadzal Qur'an, atas Al-Qur'an ini. Walghaw fihi, dan kalian berberisiklah sehingga kalian tidak mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Falamma sami'u alif lam mim, dan ketika mereka mendengar alif lam mim dan alif lam mim sad, huruf muqatta'ah itu, istankiru hadzal lafz, mereka ternyata orang-orang kafir tersebut meminta penjelasan kepada Rasulullah tentang kalimat ini yang tadinya ayat Al-Qur'an yang lain mereka berlari. Kemudian falamma ansatu lahu sallallahu alaihi wasallam aqbala alaihim bil Qur'anil al-mu'talaf. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendiamkan mereka, ternyata mereka mengabulkan ayat-ayat Al-Quran ini. Artinya mereka, orang-orang kafir, ternyata menerima ayat-ayat Al-Quran ini. Liyuthabbitahu fi asma'ihim wa adhanihim wa yuqima al-hujjata alaihim. Yang demikian itu Rasulullah SAW kemudian lebih memantapkan perkataan Al-Quran tersebut, kalam Al-Quran tersebut untuk pada pendengaran dan telinga mereka. Dan itu merupakan hujah bagi mereka ketika mereka menyatakan keislaman mereka. Jadi inilah hadirin rahimakumullah salah satu rahasia daripada kalimat-kalimat muqatta'ah di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kemudian dikatakan pula bahwa kalimat ini merupakan ujian bagi kaum mukminin. Qala Abu Bakar berkata, fahadha yuwaddahu anna hurufan minal Qur'ani sutirat ma'aniha an jami'il alam. Bahwa ini adalah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf ini dari Al-Qur'an disembunyikan makna-maknanya dari seluruh alam. Ikhtibaran minallahi azza wa jalla wa imtihanan, ini sebagai ikhtibar dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Faman amana biha, barang siapa yang betul-betul mengimani ayat ini, usbita wa sa'ida, dia akan mendapat pahala, mendapat ganjaran, dan dia akan berbahagia. Waman kafara, dan barang siapa yang mengingkari ayat ini, huruf muqatta'ah ini, maka dia kafara, syakka, kemudian dia ragu, dia akan mendapat athima atau mendapat dosa, wa ba'uda, dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya nanti kita akan banyak menemui huruf-huruf daripada Al-Quran. Bukan hanya huruf muqatta'ah yang 3 ini. Kita akan banyak menemukan ribuan huruf-huruf Al-Quran. Tidak satu pun kita menyisakan keraguan atas huruf-huruf tersebut. Demikian pula dengan hukum-hukumnya. Masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, masalah muamalah. Tidak satu pun kita meragukan akan huruf-huruf tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.